Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kali ini. Kita bakal langsung bedah sebuah usulan kebijakan publik yang sejujurnya lumayan kontroversial. Ini bermula dari sebuah kejadian tragis, dan kita bakal coba lihat masalah ini murni dari kacamata fisika, biologi, dan gimana sih standar di negara-negara lain. Jadi, mari kita kesampingkan dulu asumsi-asumsi yang ada, dan kita fokus ke apa kata datanya. Nah, buat pemanasan, coba deh Anda pikirin bentar. Kalau amit-amit ya, ada kereta yang tabrakan, menurut Anda gerbong mana sih yang ngasih peluang selamat paling gede? Di depan? Di belakang? Atau malah di tengah? Jawabannya ini mungkin bakal bikin Anda kaget dan ngerubah cara Anda ngelihat desain transportasi publik selama ini. Oke, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari tragedi Bekasi dan respons publiknya, lanjut ngomongin fisika benturan, ngelihat sedikit analogi dari alam liar, ngebandingin sama sistem kereta global, dan ditutup dengan perdebatan sengit antara fisika versus etika. Kita masuk ke bagian pertama, tragedi Bekasi dan gimana awal mula kontroversi ini meledak. Jadi ceritanya gini, pada 27 April 2026 kemarin, ada kecelakaan kereta yang benar-benar parah di stasiun Bekasi Timur. Yang bikin miris, semua korban yang dievakuasi itu posisinya ada di gerbong khusus wanita, yang kebetulan letaknya paling belakang. Gara-gara ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak langsung ngusulin buat mindahin gerbong ini ke bagian tengah kereta. Bukannya didukung, usulan ini malah memicu kemarahan luar biasa dari netizen, sampai-sampai menterinya harus minta maaf secara resmi. Pertanyaannya, kenapa orang-orang pada marah banget? Kalau kita bandingin, publik tuh ngerasa usulan ini terlalu seksis, seolah-olah penumpang laki-laki ini dijadiin tumbal gitu loh. Padahal akar masalah kecelakaannya nggak diselesain. Tapi kalau kita coba pahami jalan pikiran sang menteri, logikanya itu sebenarnya berakar pada perlindungan afirmatif. Intinya sih, mau ngasih posisi yang lebih ekstra aman buat kelompok yang dianggap lebih rentan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Mari kita pinggirkan dulu emosinya, dan kita ngomongin murni soal fisika dari mitigasi tabrakan itu sendiri. Usulan menteri tadi itu sebenarnya adalah bentuk dari apa yang disebut tindakan afirmasi di bidang infrastruktur. Maksudnya gini, kita sengaja ngerancang sebuah sistem atau fasilitas publik buat ngasih perlindungan tambahan, khusus buat kelompok yang secara fisik memang terbukti lebih rentan kena bahaya. Nah, coba bayangin gimana energi tabrakan itu menjalar. Secara struktur, gerbong tengah itu yang kerusakannya paling minim, entah keretanya ditabrak dari depan atau dari belakang. Kenapa? Karena gerbong-gerbong di ujung itu secara otomatis berfungsi kayak bemper raksasa. Mereka yang nahan dan nyerap energi benturan duluan. Efek penyangga ini ngasih gerbong tengah sepersekian detik ekstra yang benar-benar krusial banget buat meminimalkan kerusakan, plus bikin gerbong tengah ini paling stabil dan gak gampang anjlok dari rel. Dan teori fisika tadi dibuktiin langsung sama statistik kelam dari insiden Bekasi. Fakta bahwa semua korban yang dievakuasi asalnya dari gerbong ujung itu ngebuktiin banget kalau area ujung kereta adalah titik yang nerima hantaman energi kinetik paling mematikan. Lanjut ke bagian 3. Biar lebih kebayang, kita coba tarik mundur sedikit dan ngeliat gimana sih alam dan keseharian kita nerapin perlindungan afirmatif ini. Anda pasti sering dengar aturan wanita dan anak-anak duluan kan, kayak di kapal darurat gitu. Aturan ini dibikin bukan karena nyawa laki-laki itu nilainya lebih rendah, sama sekali enggak. Tapi ini murni pengakuan fakta bahwa secara statistik biologis, peluang bertahan hidup wanita dan anak-anak di air laut yang sangat dingin itu memang lebih rendah. Sebenarnya, tanpa sadar kita tuh sering banget nerapin perlindungan ini sehari-hari. Contoh gampang deh, kalau bawa anak kecil naik motor, pasti anaknya ditaruh di tengah kan, diapit gitu. Tujuannya ya simpel, biar si anak nggak kena angin langsung dan aman dari resiko jatuh ke samping. Atau di tangga, biasanya laki-laki posisi badannya di bawah buat nahan kalau ada yang jatuh. Ini tuh udah kayak naluri perlindungan dasar kita sebagai manusia. Yang bikin takjub, di alam liar pun hewan-hewan ngelakuin hal yang persis sama. Coba deh lihat gajah. Kalau lagi ada bahaya, mereka langsung bikin formasi lingkaran, dan anak-anaknya dilindungi di tengah. Penguin juga gitu buat nyari kehangatan. Terus gorila silverback, yang jantan besar itu, bakal jaga di barisan depan dan belakang, mastiin yang betina dan anak-anak aman di tengah. Jadi, naruh individu yang rentan di posisi tengah itu sebenarnya adalah insting biologi mutlak buat bertahan hidup. Bagian 4. Sekarang, mari kita intip gimana negara-negara lain ngatur sistem kereta api mereka. Menariknya, kalau kita lihat Jepang, sistem mereka tuh fleksibel banget. Terutama pas jam sibuk, mereka lumayan sering naruh gerbong wanita justru di tengah-tengah rangkaian, kayak di jalur Toei-Uedo misalnya. Beda lagi sama Dubai atau Indonesia sebelum kejadian kemarin, yang memang milih naruh gerbong khususnya di ujung-ujung kereta. Nah, ini poin krusialnya.
Dulu, alasan Indonesia milih naruh gerbong di ujung itu sama sekali bukan mikirin soal aman dari tabrakan loh. Tapi murni demi kelancaran operasional harian aja. Soalnya, kalau ditaruh di ujung, itu efektif banget buat mencegah orang-orang tumplek-blek dan berdesakan secara ekstrim di tengah-tengah peron. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, kesimpulan dari benturan antara fisika versus etika. Jadi, disinilah dilema besarnya. Di satu sisi, secara hukum fisika, mindahin gerbong ke tengah itu langkah yang super valid buat melindungi sebuah kelompok demografis. Tapi di sisi lain, dari kacamata kebijakan publik dan kesetaraan, usulan ini dinilai bermasalah secara etika. Kalau kita cuma mau fokus ke mitigasi risiko secara fisik aja nih, naruh gerbong di tengah itu udah paling bener. Langkah ini benar-benar bakal nekan risiko kematian buat penumpang wanita, karena ya mereka ditempatin di zona kereta yang struktur pelindungnya paling kuat dan terbukti minim kerusakan saat tabrakan. Tapi, dan ini tapi yang lumayan besar ya, banyak kritikus yang protes keras dari segi etika. Buat mereka, sekedar mindahin posisi gerbong itu cuma kayak main oper-operan siapa yang bakal jadi korban kalau keretanya kecelakaan. Bukannya ngeberesin akar masalah aslinya, kayak ngebenerin sistem persinyalan rel yang udah usang. Dan yang paling ditekankan, kebijakan ini seakan-akan ngasih pesan implisit kalau nyawa manusia itu nilainya beda-beda dan bisa diprioritasin cuma dari gendernya. Hal ini menyisakan satu pertanyaan besar buat direnungkan sama-sama. Ketika kita sedang membangun infrastruktur atau ngerancang sistem publik di masa depan, gimana sih caranya kita menyeimbangkan realitas keras tentang perlindungan biologis dengan nilai-nilai kesetaraan sosial modern yang kita junjung tinggi hari ini? Coba dipikir-pikir lagi ya. Semoga pembahasan kali ini bisa ngasih Anda perspektif yang lebih mendalam. Sampai jumpa.